Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam budaya. Ya teman-teman, sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya berada di Punden Kramat Putri Cempah. Konon katanya beliau adalah utusan dari Majapahit atau salah satu selir Raja Brawijaya. Yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru tentang Punden Kramat, tentang sejarah, tentang misteri, dan juga tentang horor. Baiklah teman-teman, kita menuju ke tempatnya ya. Nah, kita menuju ke makamnya. Ini berada di tengah-tengah makam Bludok kalau nggak salah ya. Nah ini teman-teman. Nah coba kita keliling dulu ya. Nah, ini banyak batu bata kuno yang berserakan di bawah ini ya. Nah ini ada banyak batu bata kuno atau yang sudah dibuat batu nisan ya teman-teman. Ini salah satunya. Nah, ini salah satu peninggalan dari Majapahit ya. Ini batu bata kuno ya, yang sudah dibuat batu nisan. Entah apa tujuannya, mungkin untuk menyelamatkan batu bata ini biar tidak hilang ya. Ini banyak banget ya yang sudah dibuat batu nisan. Dan banyak cerita mistisnya, banyak cerita luar biasa di sini teman. Nah itu ada pohon apa ya? Ini ada pohon yang cukup besar dan di sana itu banyak pecahan-pecahan batu bata kuno juga ya. Nah ini makamnya sih nggak terlalu besar ya, cukup lumayan sih. Nah saya ditemani Bang Cakman apa namanya? Cakman Pelor ya. Jangan lupa subscribe juga. Nah, ini banyak. Kita coba masuk ke sini. Siap. Kebetulan di sini kan ada teman kita yang mengetahui asal sejarah-sejarah di sini. Nah, ini ada banyak batu bata kuno, Cakman. Nah, ini banyak. Juga ada pemukiman atau des Majapahit ya. Bentuk foto ini. Ini ada patung Cakman. Patung yang anu ya, sudah hilang, sudah mungkin ada rusak atau memang kemakan usia atau tapi putus ini. Bisa dirusak wong iki iso. Kita akan coba masuk. Ya, coba kita masuk ya Cakman ya. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini banyak. Kita akan tanya-tanya. Saya cocok. Sama ini kita ada Bang Eko ya. Kita yang tahu ya area sini ataupun sejarah-sejarah di sini. Kita coba tanya-tanya. Ini Mas J, Sinten? Kang Eko. Kang Eko ini. J. Coba kita akan tanya-tanya gitu. Jadi ini adalah perlu saya garis bawahi bahwa ini kalau dari penyebutan warga sini merupakan petilasan dari Putri Cempah, begitu. Kalau orang Jawa bilang Putri Cempo nih. Putri Cempo, betul. Putri Cempo dalam sejarah yang sudah beredar begitu ya, merupakan selir dari Bri Kertabumi, atau kebanyakan dari penyebutannya Bri Kertabumi itu yang dimaksud dengan Brawijaya V, begitu. Majapahit terakhir. Bri Kertabumi ini mempunyai selir yaitu bernama Putri Cempah seperti yang ada di depan kita ini. Ini merupakan petilasan begitu. Artinya
bukan makam, ya, bukan makam, tapi petilasan, begitu. Nah, entah benar tidaknya, biarlah ini menjadi suatu kearifan lokal yang ada di sini, karena memang cerita ini sudah menjadi sesuatu yang erat turun-temurun ya, diperbincangkan maupun dari cerita secara turun-temurun di daerah Gilis Mbuto ini, begitu teman-teman. Nah, siapakah Putri Campa? Putri Campa itu merupakan utusan begitu dari negeri seberang, ya, yang diutus untuk menyebarkan agama Islam menuju ke tanah Jawa. Masuk di dalam istana, selanjutnya menjadi selir dari Bri Kertabumi atau Brawijaya V. Nah, selanjutnya Putri Campa inilah yang mengislamkan Brawijaya V. Begitu saudaraku, mengislamkan Brawijaya V. Setelah itu baru kemudian setelah Raja Majapahit terakhir ini, Brawijaya V ini sudah memeluk agama Islam, baru di situ mempunyai 2 anak yang bernama ini Lembu Kanigoro sama Lembu Kenongo. Lembu Kenongo ini adalah Raden Patah. Lembu Kanigoro ini ada nama lain, yaitu Batara Katong yang saat ini menjadi pembabat wilayah Ponorogo. Seperti itu saudaraku. Jadi suatu peradaban besar sebetulnya ketika tempat ini maupun wilayah ini menjadi petilasan dari Putri Campa. Artinya aktivitas beliau begitu ya di masa hidupnya tidak jauh dari tempat ini. Entah ini merupakan tempat di waktu musyawarahnya, entah ini mungkin masih masuk dalam wilayah Istana Majapahit, kita tidak tahu karena tidak mengalami di masa itu, seperti itu. Dan banyak batu bata kuno yang ada di depan. Sebagai bukti ada beberapa kemiripan begitu ya dengan peninggalan dari peradaban ataupun wilayah Trowulan seperti yang ada di belakang jenengan itu. Nah, ini adalah batu-batu bata merah kuno ya, yang identik dengan ada kesamaan dengan peninggalan kerajaan yang ada di Trowulan, yaitu Majapahit sebagai kota raja yang ada di Trowulan sana. Seperti ini ya, memang bentuknya besar dan tebal, dan ada 2 pola sebetulnya yang sering kita jumpai di lapangan, seperti 3 garis sejajar, 2 garis yang setengah lingkaran begitu teman-teman. Sebetulnya kita ketika datang ke tempat-tempat keramat ataupun yang disakralkan begitu, ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran baru sebetulnya terhadap kita. Selain kita juga bakti leluhur begitu ya, mendoakan leluhur yang ada di sini, kita juga bisa belajar dengan apa sih yang ada di sini, itu kita bisa mengambil filosofi tertentu. Seperti ini satu contoh. Ini adalah bunga sedap malam ya. Ini mempunyai filosofi yang sangat luar biasa teman-teman. Sedap malam ini dia berbunga ketika di malam hari saja. Nah, malam hari teridentik dengan gelap. Ketika kita gelap begitu ya, hati kita katakan ini galau ataupun gelisah, maka ada baiknya itu kita harus bisa mencerahkan jiwa kita sendiri. Ini filosofi dari bunga sedap malam. Melati, meleo ati begitu ya. Terus kenongo. Nah, banyak sekali filosofi-filosofi yang digambarkan oleh leluhur kita yang sudah menjadi tradisi sampai saat ini di Pulau Jawa ini, begitu saudaraku. Banyak sekali. Nah, itu ada simbol apa ini, Mas? Ini menjadi mahkota, saudaraku. Ini simbol mahkota sebagai lambang dari mahkota kerajaan Majapahit. Dan biasanya ornamen seperti ini sering kita jumpai di pagar, di sudutan dari gapuro maupun di teras maupun di rumah warga, terutama di daerah Bejijong, Trowulan begitu saudaraku. Namun kalau kita coba keluar, sebetulnya ini merupakan peradaban yang besar dulunya. Ada suatu bangunan dengan material batu bata kuno. Terus kalau kita coba keluar sini teman-teman ya. Coba kita keluar ya. Ini ada banyak penemuan-penemuan atau serpian-serpian batu bata kuno. Nah, saat ini sudah menjadi pemakaman umum. Untuk sekarang ini ya? Ya, begitu, Cak Man.
Artinya dulu mungkin wilayah ini ataupun tanah ini ya, ini merupakan tanah yang tidak bertuan, begitu, tidak bersertifikat lah di zaman kolonial sehingga dijadikan suatu pemakaman umum begitu. Nah, batu-batu bata yang ada di depan kita ini merupakan material lepas dari suatu bangunan sebetulnya. Entah ini merupakan bangunan rumah, pemukiman, gapura, pagar, kita tidak tahu. Tapi ini sangat kuat dugaan ini merupakan material lepas dari suatu bangunan zaman kerajaan begitu ya, identik sangat besar sekali. Nah, menjadi pusat yang saya juga penasaran begitu adanya pohon ini yang cukup besar ini. Ini pohon apa, Kak? Beringin ya, Man? Bukan dah? Bukan beringin? Bukan beringin, Kak. Bukan ya? Owang kah? Kalau beringin buahnya nggak kuning. Ini besar sekali ini, diameternya hampir 5 meter lebih mungkin ini. Iya. Artinya ini cukup tua begitu loh. Mungkin ini sudah tumbuh dari abad kisaran mungkin abad 18 mungkin ini sudah ada gitu loh. Dan di bawah dari pohon-pohon ini kita banyak dapati batu-batu bata. Artinya kemungkinankah begitu ya pertanyaannya ya, di bawah dari pohon ini ada struktur begitu. Kan batu-batu bata merah kuno yang sudah keluar dari tanah ini kan hasil dari orang-orang yang ketika menggali kubur. Artinya di dalam sini ada suatu bangunan begitu teman-teman. Nah, kalau ini juga lumayan kuno ini, batu nisan ini. Iya. Nah, ini teman-teman. Ini lumayan kuno ini. Abad 18 ini. Kalau kasnya ini kas Troloyoan gitu. Jenis Yang sebelah ini juga ada. nah, seperti ini juga. Ini juga kuno ini. Dia menggunakan batu putih ya. Juga kuno ini. Jadi ini merupakan peradaban yang sangat besar sebetulnya. Dan yang pastinya, namun sangat disayangkan apa? Para sesepuhnya sudah tidak ada sehingga tidak bisa melanjutkan cerita ini secara tutur begitu loh. Nah, kita coba mengunjungi Mbah Juru Kunci. Mbah, ngapunten. Nggih. Ini adalah Mbah Juru Kunci. Paring asma sinten, Mbah? Suprapto. Menika pas napa njenengan niki nyabuti suket Bapak nanu nggih sepatus resik menika ngoten Mbah nggih. Mbah kula ajeng tanglet. Niki wau kan sampun semerap to. Lek niki sebetulnya petilasan dari Mbah Putri Jempo menika nggih. Artinya kalau petilasan berarti bukan makam. Bukan makam. Nah, di situ kan ada batu nisan itu Mbah, sampai double kali nggih. Kali-kali batu nisan niku, maesane niku. Niku memang dari dulu sudah nancep di situ kah? Dari dulu. Tapi kategorinya tetap petilasan, bukan makam. Nggih. Panjenengan semerap ceritane. Ya mboten semerap. Nggih. Kula ngalah penerus. Penerus. Yuswa jenengan pinten? 70 tahun Mbah Suprapto ini. Tapi tidak tahu ceritanya. Artinya saking tuanya berhadapan di sini putus sudah. Sejarahnya sudah putus gitu loh. Tinggal kita yang sebagai generasi muda itu meneruskan begitu ya. Paling tidak siapa sih Putri Campa? Siapa sih Brawijaya V? Apa sih hubungannya dengan Majapahit? Kan ngeten lho Mbah nggih. Nggih. Mbah, niki kan kuatah foto-foto kuno niki. Asline niku. Nggih. Asli nggih. Nggih. Riyen kuatah. Liar-liar ngoten. Niku sing enten tulisane niku ical. Di nopo niku wonten tulisane, Mbah? Nggih, niki banone niku. Oh, ada batu bata, terus wonten tulisane. Nggih. Tapi hilang. Niku di kirangan colong maling, kirangan nopo. Oh, nggih. Ternyata memang di sini pernah didapati inskripsi, teman-teman. Suatu tulisan begitu yang tertera di batu bata nggih, Mbah nggih. Tapi kondisinya saat ini sudah tidak ada. Kata Bapak Suprapto itu. Entah hilang, entah mboten semerap jlundrunge ngoten Mbah nggih. Nggih. Mbah, nate napa jenengan? Ketika ada orang yang menggali kubur, menika nggih. Terus di dalamnya ada tatanan boto. Nate mireng ngoten. Mboten nate. Mboten nate. Terus berarti niki munculnya pripun boto-boto niki? Ya,
Duko kajian niku. Kecien sampun. Niki dibangun terus ditata teng pinggir iki. Seperti itu saudaraku ya. Jadi napa ngarani kan wonten kuatah kreweng-kreweng, keramik-keramik menika nggih teng mriki nggih. Nggih. Nek teng mriku nggali kubur niku wonten anu batu nisan lami ngono. Teng pundi, Mbak? Teng niku lho. Etane niku lho pendosa niku. Oh, pendosa mriki. Nggih. Nggih. Majeng niku pemakaman yang di depan itu. Oh, pemakamannya di pintu depan. masuk. Kan ada Oh, pemakaman. berarti masuk area sini sebetulnya, di dalam area sini, nggih. Jadi di depan situ yang ada orang yang menggali kubur itu ada tatanan begitu. Oh, anu batu nisan. Batu nisan. Batu Batu nisan nisan kuno. Diangkat napa mboten batu nisan ini? Napa dikubur? Wonten teng mriku di Masih anu. tertancap. Nek ditancepaken malih. Pundi, Mbak? Ningali, Mbak. Ini unik, teman-teman. Ini batu nisan kuno katanya Bapak Suprapto. Kita coba lihat ya kondisi ataupun ciri khas batu nisannya begitu ya. Katanya Mbah Tapto tadi ditemukan batu nisan yang sudah terkubur ya saat Buat terus yang sepuh-sepuh. orang menggali kubur ternyata ditemukan batu nisan yang cukup kuno. Masuk di area makam sebetulnya tidak jauh, tidak keluar dari area makam. Alhamdulillah Bapak Suprapto ini pilihan, orang pilihan, karena tidak semua orang bisa menjadi juru kunci, saudaraku. Amanahnya cukup besar. Saya sudah melihat sesuatu ini sebetulnya. Jangan melangkah makam ya. Agak geser dikit. Loh. Alhamdulillah. Oh, kiri ya. Kiri kedaton. Masih ada. Alhamdulillah. Ada hubungan dengan Alhamdulillah. kiri kedaton juga. Riyen teng niku usare mriki. Terus kalau saya datang mriki nek ditancepaken malih. Sebentar, Mbak. Kita coba ulik kronologi penemuan batu nisan ini. Menurut Mbah Suprapto, waktu menyaksikan langsung waktu penggalian kubur, Kula piyambak sing gali. oh jenengan sing gali. Di kedalaman berapa meter, Mbah? Monggo jenengan lungguh mawon, lenggah. Sak menten iki. Nggih, jenengan lenggah mawon, Mbah. Niki berada di kedalaman kisaran 1 lutut, setengah meter, 1 meter, setengah meter. Terus Mbah, ceritain Mbah, diangkatlah karena memang ada Nggih niki wonten niki nggih. almarhum niki, nggih, mantun niku diangkat disalap mriko, Nggih, disendenaken. kula cuci kula sendaken mriku. Tapi Nggih. dalunan niku lho. Nek ditancepaken malih. Ngimpi. Nggih. Ngimpi ini niku jenengan di apa ya kalau ada orang yang hadir teng jenengan napa swara napa pripun? Nggih, swara ngono. Swara pripun suarane? Ya, ana pengen niku ncepno maneh ngono aja iku disendekno ae. Tuh. Nggih. Jaler napa asli, Mbak? Ya jaler yang Jaler. ngomong. Ya sesuai dengan Sesuai dengan mantun niku, Mbak. Ya terus injing-injing terus kula tamen niki. Kalem malih teng posisi aslinya. Ini awalnya di sini. Asline teng mriki, nggih. Oh, nggih, karena memang saat ini sudah ada makam baru sehingga digeser ke sini. Nggih. Mbah, entah ini suatu kebetulan atau apa ya. Dari kemarin-kemarin saya pribadi itu mendapat tugas dari Giri Kedaton bahwasanya untuk mencari batu nisan yang ada hubungannya dengan Giri Kedaton. Dan saat ini teman-teman dipertemukan langsung dengan Mbah Suprapto yang menemukan langsung tentang batu nisan Giri Kedaton. Jadi gini Mbah, ngapunten kula ajeng napa ngarani nerangaken nggih miturut kula nggih. Jadi niki adalah batu nisanipun utusane Mbah Sunan Giri, Mbah. Niki saking Gresik nggih. Niki. Kenapa? Karena niki wonten pakeme Mbah Sunan Giri menika semua
maisani niku wonten pakeme. Pakeme nggih niki. Kurawal niki. Niki sami kalih teng Giles mriki lho, Mbah Kerto, Sumerap nggih, Putri Wangsa, persis Mbah. Nah, sing terus teng jenengan hadir niku jaler leres. Karena ini adalah batu nisan yang menggambarkan memang beliau adalah laki-laki saking niki. Nah, terus nika. Nah, istri kan gepak. Lek istri gepak, leres, datar gitu. Jadi ini teman-teman adalah merupakan utusan dari Mbah Sunan Giri Kedaton. Entah merupakan keturunannya atau santri dari beliau, kita tidak tahu begitu. Bagusan sering mriki nek Jumat Legi niku. Mbah Yai Husein. Oh, nggih. Ini teman-teman, kita dapat satu sejarah baru ini. Bahwasanya ini masih ada hubungannya dengan Mbah Giri Kedaton. Terus saya dapat uang gobok Mbah. Teng wiking jenengan niku. Oh nggih. Nah, niki uang gobok, monggo kameranya. Jadi di sini ternyata peradabannya cukup besar. Ini yang gobok dari Cina. Niki artinya memang ada hubungannya dengan suatu peradaban dari Cina juga yang masuk ke sini, Mbak. Banyak sebetulnya teman-teman. Gak tahu ini apa, ring atau ring apa. Kalau melipat pulau nggih, Mas, mohon Mbak. Nggih. Matur nuwun Bapak Suparto. Nggih, wonten anu muncule. Napa malih, Mbak? Ayo, Mbak. Kita banyak sesuatu yang kita dapat di sini, teman-teman. Di sini banyak kreweng-kreweng terakota loh, pecahan-pecahan ataupun fragmen keramik dan terakota. Artinya ini bukan suatu wilayah yang biasa begitu. Bisa jadi ini masuk dalam kompleks istana, kompleks dari orang-orang bangsawan begitu, orang-orang elit gitu ya. Ini ada batu. Ini muncul, Mbak. Niki muncul aku pripun? Muncul. Oh, muncul. Kemarin boten-boten ngaten iki. Terus wonten sing ngeramut niki sukani kain kafan. Oh, jadi ini ada batu begitu ya teman-teman ya. Tapi posisinya membentuk makam gitu Mbak nggih. Ada sisi selatan, ada yang sisi kepala begitu Mbak nggih. Tapi kok tidak ini Mbak nggih? Justru ada kemungkinan ini yang lebih tua kalau ini memang benar-benar ini ya, benar-benar dari masa lalu gitu loh. Tapi ini anu teman-teman, tidak punya motif sama sekali. Boten wonten ukiran belas nggih Mbak nggih. Polosan. Nggih. Polos nih. Ini ada batu andesit kayaknya. Oh, kemarin di anu bawah pohon. Di bawah pohon. Pohon dipotong terus pindah mriki. Oh, Pindah ki ambek. Mboten di anu. Sing Dipindah ke sini. juru kunci sing anu kedua. Niki Jenengan yang sing ngeramut. Niki adikku lah sing ngeramut mriki. Nggih. Banyak kok. itu ada satu batu nisan yang cukup itu nih Kang, yang depel di. Coba kita lihat ya. Nah ini beda teman-teman. Nggih ke atas ini. Ini yang lebih muda. Nah, Niki ketipan kayu asal Nggih. ini loh. ngoten nggih. Nggih. Dari tanah lihat ya, Kang. Nggih. Betul. Ini Batu. batu ini zaman. Ini batu. Loh, batu. Jadi ini anu sedayuan kalau yang saya lihat ya. Sedayuan itu abad 18 abad 18 sedayuan. Sebetulnya ini bukan kurawal tapi manifestasi dari uang koin Belanda kuno yang seperti singa yang menghadap itu. 1, 2. Kalau kurawal Giri Kedaton dia tidak putus. Kalau ini kan putus, nyampe sini dia ukel lagi gitu. Terus ini adalah belarak muncarnya begitu ya. Ini belarak muncarnya, terus ini adalah tumpalnya begitu. Dan laki-laki juga. Ini lebih muda. Bahkan ini ingkang luwih sepuh niku, Mbah. Tasih sepuh niku kali niki. Ya niku abad 16 nih. Niki abad 18. Beda 200 tahun. 200 tahun. Menika ngaten. Dan ini lengkap teman-teman. Lengkap ini. Niki nggih, kali niki nggih. Lengkap. Menika ngaten. Ini lah motongnya sembujo sih terus ketipan. Nggih. Luar biasa teman-teman.
kita mendapati suatu peradaban yang sangat kuno sekali ternyata di sini. Siapa yang nyangka ini berada di tepi jalan begitu, dengan kondisi yang sangat apa istilahnya itu bersih begitu, tidak menandakan suatu kekunuan sebetulnya, tapi ternyata di sini ada makam ulama, Mbak. Niku kula mesti akan niku ulama. Niku. Ya iku sen anu tiap Jumat lebih mesti. Nggih. Mulai anteng bermadosi. Nggih. Cukup ya? Terima kasih ya. Ya. Oke. Wah, matur nuwun, Mbak. Ya, terus nggih. Sami-sami. Ya teman-teman, cukup sekian ya belusukan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.